Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali sesi diskusi kita ya. Ini pertemuan yang ke-10. Jadi sengaja saya hadirkan setelah kita melalui proses praktek menulis bab 1 ya, lalu praktek membuat instrumen ya. Dan hari ini kita memperkuat apa yang sudah kita lalui itu ya Bapak Ibu ya. Ini terekam, nanti saya akan unggah di YouTube untuk bisa disimak kembali oleh Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa kawan yang izin tidak bisa bergabung, nggak masalah ya Bapak Ibu ya, nanti bisa menyimak sesi rekamannya. Saya sudah mengintip karya Bapak Ibu ya, jadi belum tuntas semua, tapi saya sudah mengintip beberapa diantaranya ya. Saya sampling begitu ya, yang secara umum menurut saya sudah sangat memuaskan Bapak Ibu ya. Jadi secara umum karya yang Bapak Ibu kirim menurut saya sudah sangat memuaskan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan template, sesuai dengan yang kita diskusikan ya. Tapi memang ada bagian yang mungkin perlu kita diskusikan ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti karya kita akan menjadi lebih baik. Di grup WhatsApp kemarin ada Ibu Rusmina Nurdin ya kalau nggak salah. Ibu atau Bapak ya? Ibu Rusmina Nurdin ya, yang saat itu menanyakan bagaimana dengan karya yang sudah dibuat ya. Dan ini nanti yang saya hadirkan sesuai dengan request ya. Jadi karya yang dibuat oleh Bu Rusmina Nurdin ya, nanti kita pelajari bersama ya. Dari karya itu nanti mungkin kita bisa juga sambil mengoreksi atau memperbaiki karya kita masing-masing. Itu Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin sapa-sapa dulu nih ya dari yang sudah bergabung ya, untuk memastikan sudah siap begitu ya. Tadi ada Pak Miftahuddin ya. Ji, Pak. Ada, ini Bu Rusmina sudah hadir ya, jadi nanti Iya, Pak. saya akan tampilkan ya Bu ya. Jadi yang Iya, Bapak. oleh Ibu nanti untuk kita jadikan pelajaran bersama-sama. Terima kasih, Pak. Terus ada Pak Sirojudin ya, ada Pak Setio Hadi, ada Bu Lansari. Sedang hujan deras di lokasinya Bu Lansari ya. Nggak masalah Bu. Pak dosen. Oke, jadi nanti barangkali kurang mendukung ya, nanti bisa menyimak kembali sesi rekamannya. Ada Pak Afri Afandi ya. Iya Pak, ada Pak. Ada Bu Finansi Isnadiah ya. Nah baik, ini yang sudah bergabung baru 11 ya. Mungkin sebagian yang masih proses ya, mungkin ada yang dalam perjalanan ya. Kemarin saya minta untuk silakan disepakati, itu maksud saya adalah yang kira-kira Bapak Ibu bisa gitu ya, tidak mengganggu proses tugas di tempatnya masing-masing. Secara umum begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini sudah pertemuan ke-10, jadi nanti mendekati pertemuan ke-14, 15, harapan kita nanti proposal itu sudah mulai ada wujudnya, begitu ya. Jadi sudah mulai kelihatan, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Jadi yang sekarang sudah kita buat itu kan bab 1 ya, sudah ada wujudnya. Dan saya baca cepat sekilas ya, sampel ya beberapa. Itu sudah sangat memuaskan menurut saya ya, sudah sesuai dengan yang kita diskusikan beberapa minggu yang lalu. Nah, mohon izin saya menampilkan karya tulis dari Bu Rusmina Nurdin. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, baik. Ini Bu Rusmina ada kan? Nanti bisa direspon begitu Bu ya, maksudnya kalau ada yang dikonfirmasi nanti langsung disampaikan nggak apa-apa. Nah ini yang sudah ditulis oleh Bu Rusmina ya. Beliau menulis judulnya adalah Analisis Kesulitan Belajar Baca Quran Siswa MIS Rumah Qurani Imam Bukhari. Bagus ya, ini menarik. Sedikit saja komentar, nanti kalau kita menulis di halaman judul, itu
Kalau dia terdiri dari beberapa baris, maka penggalan barisnya harus kita perhatikan. Gitu ya. Misalnya begini, analisis kesulitan belajar baca Quran siswa, terus ibu kan lalu ganti baris, MIS Rumah Qurani Imam Bukhari. Mungkin penggalannya kurang tepat kalau di situ ya Bu ya. Mungkin lebih tepat kalau siswanya itu di bawah. Jadi menggal barisnya begini, analisis kesulitan belajar baca Quran, terus ganti baris, siswa MIS Rumah Qurani Imam Bukhari. Jadi nanti di enter di setelah Quran itu di enter Bu, di enter. Oh, Nah, siswanya itu sudah masuk baris ke 2 2. gitu ya. Termasuk misalnya kalau kita ada judul pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Itu kalau harus 2 baris, maka menggalnya jangan begini. Pengaruh bla 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 terhadap, terus ganti baris, bla 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 bla. Mungkin akan lebih tepat begini. Pengaruh bla 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 bla, terus ganti baris, terhadap bla 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 bla. Nah begitu. Jadi kita sendiri yang mengatur perubahan barisnya ya. Jadi jangan dibiarkan dia otomatis mengalir ke bawah. Jadi kita sendiri yang memotong. Jadi boleh aja ternyata harus 3 baris, harus 5 baris. Yang penting kalau dibaca itu penggalan frasenya itu tepat gitu ya Bu. Jadi judul ini menarik menurut saya, dan saya sudah membaca latar belakangnya yang ditulis oleh Bu Rusmuna, bagus ya latar belakangnya. Hanya soal tata tulis saja Bu, sedikit ya. Misalnya gini, kalau ini di scroll ke bawah begitu, pasti kelihatan di mana tata tulis yang kurang tepat. Misalnya di paragraf yang kedua. Jadi ini kan Ibu memulainya dengan huruf kecil kan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ini hanya soal tata tulis ya. Kalau isinya sudah oke sih, sudah oke ya. Jadi ini hanya mungkin kelewat begitu ya. Iya, Pak. Jadi ini kan K-nya harus besar. Lalu kita usahakan satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Kalau kalau kayak ini ya dalam tata tulisnya itu ya. Jadi satu paragraf itu kita usahakan minimal 3 kalimat. Jadi jangan kurang dari itu kalau bisa ya. Meskipun nggak salah, nggak ada sesuatu yang salah ya. Jadi boleh nggak satu paragraf itu 1 kalimat? Sebenarnya boleh saja, tapi itu tidak tepat disebut sebagai sebuah paragraf ya, tapi 1 kalimat ya. Jadi idealnya minimal 3 kalimat ya. Dan satu paragraf itu 1 pokok pikiran begitu ya. Jadi kalau kita menggal paragraf itu nggak boleh, oh ini sudah cukup panjang, lalu saya ganti paragraf. Sudah pantas, lalu saya ganti paragraf. Padahal pokok pikirannya masih sama. Tidak ya. Jadi satu paragraf itu 1 pokok pikiran ya, atau 1 kalimat utama. Nah kalimat lainnya itu menguraikan, gitu ya, memperjelas, menguatkan dan seterusnya. Nah ini hanya tata tulis, jadi kalau isinya sudah oke banget menurut saya. Terus di paragraf yang terakhir Ibu begitu lagi. Jadi Iya, Pak. ada begini ya. Jadi Iya. diawali dengan 1 huruf kecil. Gitu. Nah, Ibu sudah sesuai nih dengan apa tuh petunjuk di template itu ya, memulai dengan penjelasan yang secara umum. Ibu bicara tentang kesulitan belajar, sudah diuraikan, ya, dan seterusnya. Terus ditutup dengan di situ juga menunjukkan alternatif yang ditawarkan ya. Jadi kalau penyebab kesulitan itu diketahui, nanti kan kita bisa memperbaiki hal itu melalui faktor yang menjadi penyebab kesulitan gitu ya. Jadi artinya sudah sesuai. Nah, di bagian pernyataan masalah Ibu menulis begini. Penerapan metode UMI ternyata belum bisa mengatasi beberapa siswa dalam mencapai target pada MIS Rumah Qurani Imam Bukhari. Tepat Bu, ini sudah mencerminkan pernyataan masalah ya. Tadi saya melihat ada, saya lupa punya siapa, di bagian pernyataan masalah itu nulisnya begini. Tujuan dari penelitian ini adalah bla 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 bla. Berarti itu tujuan penelitian ya. Padahal ini judulnya adalah pernyataan masalah. Gitu. Harusnya menyajikan atau menulis tentang masalahnya. Tadi saya melihat ada mahasiswa yang begitu ya. Jadi di bagian pernyataan masalah, tapi isinya itu tujuan penelitian, gitu ya. Jadi itu kurang tepat. Yang ini sudah tepat, sudah oke ya. Nah, masalahnya seperti itu, lalu Ibu bertanya atau pertanyaan penelitiannya adalah apa yang membuat siswa sulit dalam menerapkan praktek pembelajaran metode UMI. Oke. Jadi ini selaras dengan pernyataan masalahnya ya.
Jadi sudah sesuai, Ibu hanya menulis satu saja pertanyaan penelitiannya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi nanti ketika bimbingan dengan dosen pembimbingnya nanti saat menulis skripsi, misalnya ingin ditambah, jadi dosennya menyarankan ditambah begitu, ditambah Iya. aja Bu. Jadi kalau dosen pembimbingnya nanti menyarankan, coba tambahkan lagi yang berkaitan dengan ini. Nah kita harus manut begitu ya. Jadi nanti ikuti saran pembimbing. Tapi pada dasarnya boleh nggak satu pertanyaan? Boleh, boleh saja Bu. Oke, kan nanti ini juga bisa diurai ya. Jadi kadang-kadang kita menulis satu itu ternyata itu di dalamnya kalau diurai terdiri dari beberapa pertanyaan. Lalu Ibu menulis relevansinya begini. Analisis ini perlu untuk dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan beasiswa. Sehingga madrasah ataupun orang tua bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani siswa atau anak didik mereka. Ya, tepat Bu. Jadi di situ sehingga kelihatan kalau faktornya itu diketahui, nanti langkah-langkah perbaikannya bisa dilakukan melalui pintu itu, gitu ya. Jadi ini sudah menunjukkan menjadi penting ini dilakukan. Nah, yang menarik nanti bagian yang berikutnya Bu, yang di tugas ke-9. Iya Pak, Bisa itu melihat banyak gerakan Pak di situ. saya sudah baca juga yang ini. Nah, ini yang dibuat oleh Ibu. Jadi saya melihat dulu nyambung nggak tugas ke-10 dengan tugas sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Ternyata nyambung ya, sudah sebagian besar sudah melanjutkan dari tugas sebelumnya ya. Termasuk Ibu ini juga begitu ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini pernyataan masalahnya yang tadi, pertanyaan penelitiannya yang tadi ya. Iya. Apa yang membuat siswa sulit dalam menerapkan praktek pembelajaran metode UBI? Nah, lalu di kolom yang kanannya ya, data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan penelitian itu, data apa sih nanti yang diperlukan? Ibu menulis begini, faktor-faktor kesulitan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Quran. Oke, itu betul, tapi mungkin itu terlalu umum ya Bu ya, maksudnya itu masih gelondongan, masih masih kalau diurai sebenarnya nanti di dalamnya itu ada sub-sub data begitu ya Bu ya. Jadi nanti ini perlu kita urai sebenarnya saya nanti perlu data apa saja sih. Jadi kalau yang ditulis oleh Ibu ini masih gelondongan satu utuh besar begitu. Yang sebenarnya itu kalau diurai nanti ada sub-sub data ya. Jadi sub-sub kecil begitu Bu. Nah nanti setiap sub-sub itu dia ada kalanya cara ngumpulin datanya menggunakan pengamatan, ada kalanya menggunakan wawancara, ada kalanya mungkin dari hasil tes dan seterusnya, gitu ya. Jadi catatan umumnya yang ditulis oleh Ibu ini tentang data itu masih gelondongan, masih besar. Nah, saya baca dulu yang ditulis. Di kolom teknik pengumpulan data, Ibu menulis data jumlah siswa yang tidak mencapai target pembelajaran. Nah, nulis yang itu mungkin tepatnya bukan di kolom ini, Bu. Oke. Jadi Ibu kan nulis data jumlah siswa yang tidak mencapai target pembelajaran. Nah, lebih tepat kalau itu nulisnya di kolom yang data tadi itu. Jadi itu nanti bagian dari sub-sub data yang saya maksud tadi, Bu. Jadi Ibu salah satunya perlu tahu data jumlah siswa yang tidak mencapai, kan gitu ya. Oh iya. Terus kemudian profil siswanya, profil pengajarnya, kan gitu ya. Oh iya. Jadi banyak hal nanti. Lalu jadwal, misalnya begitu ya. Jadi jadwal pembelajarannya itu. Nanti banyak hal. Jadi itu kalau diurai, itu nanti nulisnya di kolom data yang diperlukan itu, Bu. Jadi nanti termasuk apa itu? Ya meliputi proses pembelajarannya dan seterusnya ya. Banyak hal. Itu nanti nulisnya itu di kolom yang data itu, Bu. Nah, nanti baru di kolom teknik pengumpulan datanya disesuaikan misalnya tadi tentang data jumlah siswa yang tidak mencapai itu nanti cara ngumpulin data tentang itu bagaimana. Jadi apakah
melalui data sekunder yang ada di madrasah itu ya. Data sekunder itu misalkan dari rapot ya, jadi data yang sudah tersedia di situ gitu ya. Kita tinggal minta gitu ya. Ataukah kita harus hasil ujian gitu ya Pak ya? Betul. Jadi hasil ujian itu berarti kalau hasil ujian itu yang sudah diselenggarakan oleh sekolah, berarti kan kita hanya tinggal ngambil ya, hanya tinggal ngambil data. Tidak kita sendiri yang menguji kan begitu ya. Kalau sudah ada terkait data itu, berarti itu data sekunder ya. Jadi data yang kita peroleh secara tidak langsung. Jadi data yang sudah tersedia di sekolah itu ya. Terus tadi tentang profil pengajar, data itu ada nggak? Oh ada ya, dokumen itu ada ya, berarti sekunder kita minta atau kita ambil di bagian akademik atau apa gitu ya. Masuk ke bagian data yang diperlukan nih Pak ya, kolomnya. Betul. Jadi nanti kalau nyebut data apa aja yang diperlukan, tadi kan satu data siswa yang tidak mencapai target. Nanti mungkin urutannya bisa jadi bukan yang nomor satu itu ya, tapi mulai dari apa tadi? Profil siswa. Profil siswa itu ya siswa keseluruhannya, termasuk nanti di situ kan ada laki-laki berapa, perempuan berapa, usia dan seterusnya ya. Profil siswa, profil pengajarnya. Jadi siapa sih pengajarnya, ada berapa orang, mereka itu lulusan mana, ya. Mengikuti bla 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 itu profil ya. Lalu nanti tadi data jumlah siswa yang tidak mencapai. Kan nanti kita wawancara mendalamnya kan kepada mereka yang tidak mencapai itu nanti gitu ya. Berarti saya harus punya dulu data siswa yang tidak mencapai itu. Terus saya butuh lagi baru ada sub apa Bu? Jadwal pembelajaran ya. Ya termasuk jadwal pembelajaran. Nanti sebenarnya banyak hal ya Bu ya, banyak hal. Terus nanti ada yang berkaitan langsung dengan kan kita nanti ingin mendalami apa sih kesulitannya gitu ya. Iya. Iya. Ada poin ini faktor kesulitan ya, kesulitan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Quran. Itu nanti kita kumpulkan datanya melalui pengamatan dan wawancara, kan gitu ya Bu ya? Iya. Pengamatan dan juga wawancara. Artinya nanti banyak data di kolom data itu Bu. Jadi tidak kita tulis gelondongan, begitu ya Bu ya? Gelondongan. Oke. Nah, nanti ketika kita, kan nanti data yang utama itu kan yang saya sebut terakhir tadi itu Bu. Kesulitan siswa itu kan. Jadi ketika kita ingin membuat daftar pertanyaan saat wawancara, itu apa yang kita perlukan? Ibu sudah membuat nih. Ibu sudah membuat, saya tampilkan di sini. Pertanyaannya itu bagus ya menurut saya. Ibu sudah melampirkan. Nah, ini pertanyaannya. Ibu sudah memilah, ada pertanyaan yang untuk guru, ada yang untuk siswa gitu ya. Nah, tampilan Zoom saya kok mengecil ya. Sebentar ya Bu ya. Kalau di layar Bapak Ibu, tampilan Zoom-nya normal? Masih kecil Pak. Kecil ya? Kecil juga? Iya. Potongan Pak. Potongan ya? Ini saya tadi ngeklik apa ya kok jadi begini ya? Bentar Bapak Ibu ya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ibu melis begini pertanyaannya. Ada yang untuk siswa, ada yang untuk guru ya. Yang untuk siswa, apa yang Ananda rasakan perbedaan antara belajar metode Umi dengan pembelajaran mengaji sebelumnya? Apakah pembelajaran Quran saat ini menyenangkan atau tidak? Apakah selama belajar ada kesulitan yang dirasakan? Apa yang membuat Ananda sulit dalam proses belajar? Hal apa yang membuat Ananda tidak suka terjadi pada saat proses belajar? Ini yang untuk siswa ya.
Iya. Terus yang untuk guru, apa yang Anda rasakan perbedaan bla bla bla. Seberapa pengaruhnya metode mengaji saat ini bagi siswa? Kesulitan apa yang dirasakan ketika mengajarkan metode ini? Menurut Anda, sejauh ini faktor apa saja yang membuat beberapa siswa tidak dapat mencapai target? Sejauh ini langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk saya ingin tahu dulu waktu Ibu membuat seperti ini, itu yang terlintas saja atau ada sesuatu yang Ibu pertimbangkan yang menjadi acuannya? Apa, Bu? Yang terlintas saja, Pak. Yang terlintas saja ya. Saya pengamatan saja. Baik, ya. Belum terlalu mendalam jadi. Baik. Nah, menyusun instrumen ini itu posisinya dalam proposal itu berapa, Bapak Ibu? Di bab berapa posisinya? Nanti ketika nulis di proposal itu. Di bab berapa, Bapak Ibu? Bagian instrumen penelitian itu ada di bab berapa? Bab 3, Pak dosen. Bab 3, ya. Nah, berarti bab 3 itu pasti berkaitan dengan bab sebelumnya, Bapak Ibu ya. Jadi berarti berkaitan dengan bab 2, begitu ya. Jadi ketika kita mau menyusun instrumen terkait hal ini, saya mau nanya-nanya tentang faktor penyebab kesulitan, begitu ya. Itu kita tidak boleh lepas dari bab sebelumnya. Nah, di bab sebelumnya itu kan ada tinjauan konsep dan tinjauan teori. Betul nggak Bapak Ibu? Di bab 2 itu ya. Jadi ada tinjauan konsep, tinjauan teori, tinjauan riset terdahulu, begitu ya. Nah, artinya ketika kita mau menggali data terkait kesulitan belajar, kita dipandu dengan hasil peninjauan konsep dan teori yang sudah kita tulis di bab 2. Kita memang mungkin belum menulisnya ya, Iya. tapi nanti urutannya begitu. Jadi ketika Ibu mau bicara tentang ini, berarti nanti kan di bab 2 itu ada bagian tinjauan konseptual dan teori tentang yang kita bicarakan itu. Iya. Berarti nanti konsep atau dan teori tentang kesulitan belajar. Ya. Nanti misalnya saya mengacu beberapa teori ini ya. Nanti Ibu bisa, ini saya tampilkan sini. Nah, lalu Ibu nanti meninjau teori ya dari jurnal atau dari buku, begitu ya. Teori yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Lebih khusus lagi yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Bapak Ibu ini ya sudah tahu ya bedanya antara konsep sama teori ya. Jadi nanti ketika kita bicara kesulitan belajar, berarti kan kita awali dulu apa sih kesulitan belajar itu. Itu berarti tinjauan konsep ya. Nah, setelah kita meninjau konsep, kan kita kaitkan konsep kita itu dengan konsep-konsep yang berkaitan. Kita kaitkan konsep kesulitan belajar itu misalnya lalu dikaitkan dengan konsep tentang kecerdasan, dikaitkan dengan konsep tentang apa lingkungan dan seterusnya ya. Jadi misalnya nanti Ibu setelah meninjau teori lalu nemu beberapa teori yang relevan. Misalnya yang pertama, ada teori yang disebut sebagai teori kecerdasan majemuk ya, yang diungkapkan oleh Howard Gardner ya. Jadi Gardner itu berpendapat bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kesulitan belajar bisa terjadi ketika metode pengajaran tidak sesuai dengan jenis kecerdasan siswa. Ini teorinya ya, yang kita tulis di bab 2. Solusinya adalah dengan memahami kecerdasan mana yang dominan pada diri siswa. Intinya teori ini mengatakan bahwa kecerdasan orang itu beda-beda ya. Nah, umumnya orang itu akan mudah belajar kalau dia mendapatkan perlakuan sesuai dengan jenis kecerdasannya. Jadi ada orang yang kinestetik, ya, suka bergerak, suka memperagakan, suka membuat sesuatu. Ada orang yang linguistik, ada orang yang kecerdasannya matematik dan seterusnya, macamnya banyak. Ada orang yang visual dan seterusnya. Artinya, mungkin nanti kita kaitkan pertanyaan-pertanyaan kita itu pada instrumen pengumpulan data kita itu, salah satunya mengacu teori ini. Maka nanti begini misalnya, kan kalau buku-buku metode pembelajaran itu kan selalu begitu ya bentuknya ya Bapak Ibu ya. Artinya ya berupa teks saja begitu kan, berupa lafaz-lafaz saja, huruf-huruf saja begitu ya. Iya. Misalnya lalu kita bertanya begini, nanti ada pertanyaan begini. Kalau buku ngaji ini diberi gambar-gambar misalnya di bagian
mungkin sampingnya atau apa. Apakah kamu lebih seneng, misalnya begitu ya. Ini kalau bahasa ngobrolnya ya. Karena nanti wawancara itu bahasanya harus bahasa yang disesuaikan. Kalau misalnya buku Umi ini diberi ilustrasi atau diberi gambar-gambar ya, kira-kira kamu menjadi lebih seneng atau sama saja? Misalkan begitu. Ya. Jadi anak yang apa itu visual misalnya, mungkin nanti akan jawab, oh ya kalau saya lebih suka yang begitu. Ya, artinya nanti kita mendeteksi kesulitan itu ada yang kita kaitkan dengan jenis kecerdasan, gitu ya. Sehingga kita mengkonstruksi pertanyaan itu, kita kaitkan dengan itu, ya. Oh ternyata kita menemukan ada anak yang lebih senang begini, ya. Ternyata siswa yang ini dia memang sepertinya dari tampilan buku Umi ini saja dia kurang tertarik ya. Dia lebih senang yang kalau begini begini begini. Oh, berarti ketemu. Ini dia mengalami kesulitan kalau karena tampilan bukunya begini begini. Nanti anak yang lain kita akan menemukan yang berbeda lagi ya dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan nemu oh ternyata ini menjadi evaluasi juga untuk buku-buku ngaji dan seterusnya. Nah, lalu ini itu yang baru teori 1 ya. Teori 1 lalu kita dipandu, oh berarti perlu ada pertanyaan yang kita kaitkan dengan jenis kecerdasan. Meskipun tanpa menyebut ada kata-kata atau istilah kecerdasan ya, nggak perlu. Jadi nanti pada anak juga nggak perlu. Apakah kamu jenis kecerdasannya visual? Nggak begitu. Jadi kita sendiri yang mengolah ya. Mereka nggak perlu tahu jenis kecerdasan, tapi kita sendiri yang menerjemahkan dengan bahasa sehari-hari ya yang mereka pahami. Lalu kita juga meninjau ada teori yang kedua. Jadi nanti dalam satu penelitian itu, teori-teori yang kita pakai bisa jadi lebih dari satu ya. Yang kedua misalkan kita pakai teorinya Bandura, teori pembelajaran sosial. Jadi Bandura mengemukakan bahwa lingkungan dan interaksi sosial mempengaruhi proses belajar. Jadi kata kuncinya lingkungan itu punya pengaruh dalam proses pembelajaran. Maka nanti pertanyaan dalam wawancara kita juga bisa kita kaitkan dengan bagaimana lingkungan belajarnya, begitu ya. Jadi bagaimana proses interaksi dalam lingkungannya, baik yang dimaksud itu adalah guru ya, lingkungan guru itu ya, atau lingkungan sesama temannya itu ya, atau lingkungan yang bukan manusia. Jadi misalkan lalu kita nanya, menurut kamu pembelajaran bersama guru itu, yang intinya itu mereka seneng nggak misalnya begitu ya, tapi saya nggak tahu nanti redaksinya seperti apa yang cocok ya. Yang intinya kita itu ingin tahu apakah dia merasa nyaman dengan apa suasana lingkungannya. Jadi interaksi dengan guru, interaksi dengan teman ya. Terus kemudian juga lingkungan yang non manusia ya, apakah itu menurutnya sangat menyenangkan ya, sangat membuat dia lalu menjadi lebih semangat dan seterusnya begitu ya. Jadi kita kaitkan dengan lingkungan ya, dengan lingkungan. Jadi nanti intinya teori-teori yang kita acu di bab 2 ya, itu memandu salah satunya adalah bagaimana kita membuat instrumen penelitiannya ya. Oh, berarti saya harus mengkaitkannya dengan lingkungan. Saya harus mengkaitkannya dengan yang pertama tadi kecerdasan begitu ya. Nanti dan begitu teori-teori yang lainnya ya. Jadi kalau kita mengacu beberapa teori, maka teori-teori itu akan memandu kita untuk bertanya. Pokoknya singkatnya kita membuat pertanyaan itu dipandu, begitu ya, dipandu oleh teori-teori yang kita acu. Nah singkatnya begitu ya Bu ya, singkatnya ya. Jadi nanti Berarti gini ya Pak dosen, mohon maaf. Jadi konsep dan teori tadi akan memudahkan kita membuat pertanyaan yang lebih spesifik terhadap masalah tersebut gitu ya. persis Pak Ji, persis. Begitu. Berarti dari teori-teori tersebut pun kita bisa menguraikan kalimat-kalimat beberapa paragraf ya Pak ya, dari apa yang kemudian kita ini amati. Betul Bu, betul. Jadi pokoknya itu berkaitan ya. Jadi kita nulis bab 2 itu ya mengacu atau kita kaitkan dengan bab satunya, ya. Kita nulis bab 3 juga dipandu oleh bab 2 yang kita tulis sebelumnya itu. Berkaitan begitu, berkaitan. Nanti ketika nulis bab 4, yaitu ketika nulis bagian pembahasan, itu kita mengkaitkan antara temuan penelitian kita di lapangan itu dengan teori yang kita acu di bab 2 tadi itu.
juga riset terdahulu yang sudah kita tulis di bab 2 itu. Jadi temuan kita itu selaras nggak dengan teori yang kita acu, selaras nggak dengan riset-riset sebelumnya. Ya. Jadi kita bahas di bab 4 itu. Ya, jadi dipanggil lagi di bab 4. Jadi nggak boleh kita tulis di bab 2, tapi bab 2 itu nggak kita kaitkan kemana-mana. Ya, padahal ditulis di bab 2 itu adalah untuk memandu. Ya, untuk memandu kita membuat instrumen, untuk membantu kita menganalisis dalam bagian pembahasan di bab 4 ya, dan seterusnya. Nah, intinya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi secara umum saya sudah ngintip-ngintip ya, yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sangat bagus ya. Sangat bagus. Hanya sedikit yang mungkin belum sesuai ya, sedikit. Jadi mohon maaf nilainya belum muncul ya di situ ya. Jadi nanti mungkin saya secara bertahap nyicil begitu ya. Yang jelas pokoknya reviewnya sudah kita bahas. Ya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Izin bertanya Pak Ya, dosen. Pak dosen, terima kasih. Bu Rusmina, ada yang perlu disampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu diceritakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, saya kira cukup ya. Kita nggak harus sampai 2:30 ya Bapak Ibu ya. Yang penting efektif aja Bapak Ibu ya. Ini Pak, penting Oke, Pak absen Pak. dosen. Yang penting efektif lah pokoknya. Ini nanti bisa disimak kembali rekamannya. Siap Pak dosen, matur nuwun. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ada Makasih. kurangnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan, Amin, amin, kesuksesan, amin. dan penuh dengan keberkahan. Selamat terus Amin. belajar. Amin. Salam Amin. sukses sejati. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Terima dosen. kasih Pak dosen. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak dosen. nggih.